Oke, selamat pagi atau selamat siang untuk kalian semua. Setelah kemarin kita tata nama senyawa alkana dan udah ada pembahasannya, nah kita melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tata nama senyawa alkena dan alkuna. Ya, jadi untuk materi kali ini sebenarnya perkembangan dari alkana dan karena kalian sudah mempelajari tentang alkana, harusnya dia lebih terasa lebih gampang ya. Oke, kita next. Tata nama alkena. Akhirannya adalah ena dengan gugus fungsi adalah CnH2n. Ini kalian semua udah tahu, rantai utamanya adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Penomoran atom karbon dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Alkena yang rantainya tidak bercabang, letak ikatan rangkapnya diberi nomor dan disebut sebelum nama alkena. Untuk alkena yang mempunyai cabang gugus alkil, nama alkena rantai utamanya disebut terakhir setelah nomor cabang dan nomor ikatan rangkap. Nah, urutan penamaan alkena adalah nomor cabang, diikuti nama cabang, nomor ikatan rangkap, baru nama rantai utamanya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat dulu penjelasannya dari syarat 1 sampai 5 ini. Oke, yang pertama, akhirannya adalah ena dengan gugus fungsi CnH2n. Di sini ada C4H8 butena, C5H10 kan kemarin kamu udah hafalin dari 1 sampai 10 ya. Nah, untuk saya contohin dari C4 ya, buta, kemudian berarti menjadi butena. Kalau alkana kan kemarin jadi butana. Nah, sekarang kalau penta dia jadi pentena dengan akhirannya diganti jadi ena semua. Nah, demikian juga C6H12 heksena, C7H14 heptena, C8H16 oktena. Lanjut. Rantai utama adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Sekarang perhatikan di sini ada 3 contoh. Ini ada 3 contoh nih ya, 1, 2, 3. Ini adalah contoh yang normal. Normal dia memanjang ke samping dari kiri ke kanan, ini horizontal. Nah, ada rangkap 2, ada ikatan rangkap 2 di atom karbon. Berarti kalau kita, ini kan dia lebih dekat ke sebelah kiri ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada rangkapnya. Ini adalah rantai utamanya. Sedangkan untuk ikatan rangkap yang contoh nomor 2, ini kan ada dia ke samping dan ada ke bawah. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kamu harus cari yang dia ada rangkapnya dan yang paling panjang. Oh, kalau ke samping dia ternyata cuma ada 5 C-nya. Tapi kalau dia ke bawah dia ada 6. Berarti rantai utamanya adalah rantai yang membelok ke bawah. Oke. Kemudian yang ketiga ini contohnya dia lebih khusus lagi. Kalau kita menghitung dari kiri ke kanan, C-nya itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi, ada tetapinya adalah tidak ada ikatan rangkap. Nah, kalau ikatan rangkap itu rantai utama bukan? Bukan ya. Rantai utama syaratnya adalah untuk alkena itu memiliki ikatan rangkap. Makanya, ini rangkap yang di sini nih, ya, yang sekilas kayak cabang, yang mirip kayak cabang padahal bukan cabang, ini adalah rantai utamanya, tinggal kita pilih dia mau belok ke kiri atau belok ke kanan. Ternyata dia lebih banyaknya C-nya adalah ke kanan gitu ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti rantai utamanya, rantai terpanjangnya adalah 5 atom C ya, rangkaian 5 atom C. Dengan yang sebelah sini, ini adalah cabang alkil. Ini apa? Ini etil ya, diingat-ingat lagi. Nomor 3, ini ada 5 contoh. Penomoran atom karbon dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Di sini karena alkena berarti rangkap 2. Ya. Ini ada yang pertama contohnya paling gampang, ini kan ada C-nya ada 5 ya, ada 5. Nah, dia lebih dekat ke kiri. Rangkapnya di antara 1 dan 2, berarti rangkap ini adalah punyanya 1. Walaupun di antara 1 dan 2, tetap yang dijadikan patokan nomornya adalah angka yang duluan. Ya. Jadi kalau antara 1 dan 2 berarti angkanya 1. Berarti ini rangkap 2-nya di atom C nomor 1. Kalau antara 2 dan 3 berarti rangkapnya di antara walaupun di antara 2 dan 3 dia miliknya punya 2 seperti itu. Nah, contoh di bawahnya kebalikan. Kalau dia rangkapnya ini, ikatan rangkapnya ini lebih dekat ke kanan, berarti dimulainya penamaannya dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini juga ya. Di sini dia ada di antara 2 dan 3. Kemudian
ada cabang metil di atom C nomor 3. Nah, karena ada cabang metil, tapi tetap yang dijadikan patokan adalah rangkap. Rangkapnya itu ternyata lebih dekat ke sebelah kiri, makanya nomornya dari sebelah kiri, ya. Nah, sedangkan di contoh yang seperti ini, rangkapnya di antara nomor 2 dan 3 dan di sini ada cabang. Kalau kita lihat cabangnya ada di nomor, kalau dari kanan dia dekat ke nomor 2 ya, urutan nomor 2. Kalau ada seimbang seperti ini yang didahulukan adalah ikatan rangkapnya, bukan cabangnya. Cabang itu setelah rangkap ditentukan, oke. Jadi kalau misalnya seimbang seperti ini, patokan utamanya adalah rangkapnya. Jadi nomornya adalah 1, 2. Nah, rangkapnya ini di nomor 2, di antara 2 dan 3 ya, tapi dia nomornya adalah 2. Dan cabang metilnya berarti di nomor keempat, jangan sampai salah ya. Kemudian contoh yang terakhir. Nah, ini tadi seperti contoh yang sebelumnya. Kalau dia dari kiri ke kanan itu tunggal semua, berarti ini bukan rantai utamanya. Rantai utamanya yang adalah mengandung rangkap. Nah, berarti dia dimulai dari bawah seperti ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah penomorannya. Kemudian yang keempat, alkena yang rantainya tidak bercabang, letak ikatan rangkapnya diberi nomor dan disebut sebelum nama alkena. Maksudnya apa? Nah, ini cabangnya dia lurus aja ya, saya belum kasih contoh yang dia ada, ini rantainya semua yang lurus aja ya, jadi belum ada cabangnya ya. Nih, jadi kita lihat, untuk yang contoh pertama, dia rangkapnya kan di antara 1 dan 2. Berarti anggapannya adalah rangkap 2 ini ada di nomor 1. Jadi dinulisnya adalah, dan dia ada C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1 pentena. Ya, 1 strip pentena. Kalau yang di nomor 2 ini, rangkapnya di antara 2 dan 3. Nah, kalau di antara 2 dan 3 yang diambil adalah angka yang kecil, yaitu 2. Berarti namanya adalah 2 pentena. Nah, seperti yang di sini ya, rangkapnya, hati-hati di sini ya. Ketika kita lihat dari sebelah kiri, dia nomornya 3 dan 4. Tapi sebelah kanan dia nomornya 2 dan 3. Berarti penomorannya dari kanan. Ya, karena dia diambil yang lebih kecil di antara 2 dan 3. Berarti namanya 2 pentena. Jadi untuk contoh nomor 2 dan 3 ini sebenarnya sama. Cuma letaknya rangkapnya aja yang seolah-olah berbeda padahal sama. Ya, karena lebih dekat ujung ke kanan yang nomor 3. Sedangkan yang nomor 2 itu lebih dekat ujung ke kiri. Tapi kalau dinomerin dia sama-sama nomor 2. Nah, yang keempat, ini adalah jika rangkapnya itu ada pas tepat di tengah. Berarti berlaku untuk senyawa-senyawa yang genap. Nah, di sini ada heksena, C-nya ada 6 ya, dia 3 dan 4. Jadi mau dari kiri kek, mau dari kanan kek, sama dia nanti ketemunya juga di tengah ya. Jadi 1, 2, 3. Nah, berarti namanya 3 heksena. Pahamlah, gampang. Yang nomor syarat kelima. Untuk alkena yang mempunyai cabang gugus alkil, nama alkena rantai utama disebut terakhir setelah nomor cabang dan nomor ikatan rangkap. Maksudnya apa? Kita kan sudah tahu cara memberikan nomor ya. Setelah kalian tahu cara memberikan nomor, sekarang penulisannya begini. Kalau dia ada cabang ya, ini kan cabangnya namanya metil ya. Berarti tetap ditulis cabang alkil dulu, jadi metil dulu baru rangkap. Dia ada di nomor 3, berarti 3 metil. Nah, rangkapnya di nomor 2 kan, jadi 2 pentena. Jadi ini artinya adalah ada cabang metil di atom C nomor 3 dan ada ikatan rangkap 2 di atom C nomor 2. Nah, contoh yang nomor 2 ini, jika rangkapnya dia di ujung, sedangkan metilnya ini dia di ujung sebelah sini ya, ujung sebelah sini, ya udah tinggal namanya menjadi 4 metil 1 pentena karena rangkapnya itu di antara 1 dan 2 berarti dia 1 pentena. Ada beberapa kasus, seperti biasa saya kasih kasus ya, contoh kasus. Yang pertama contoh kasusnya, di sini ada 2 cabang alkil dan ada ikatan rangkap 2. Ya udah tinggal namanya menjadi 2,4. Nah, karena ada 2 metil berarti dimetil 1 pentena. 2,4 dimetil 1 pentena. Jadi ada cabang alkil, ada 2 cabang alkil di nomor atom C nomor 2 dan 4 dan ikatan rangkap
2 di atom karbon nomor 1 dalam rangkaian senyawa pentena. Contoh kasus kedua, ini yang tadi ya. Nah, kalau seperti ini, dia kan kamu udah tahu nih nomornya dari bawah ya. Dari bawah. Nah, ini kan berarti cabang etil. Berarti dia 2 etil, 1 pentena. Oke, paham. Kita lanjut. Contoh kasus ketiga. Nah, kalau ada contoh kasus seperti ini, yang kalian harus pahami adalah setiap yang disingkat-singkat seperti ini kalian harus jabarkan ya. Kalian harus jabarkan. Kalau menjabarkan etil, propil, butil. Kalau yang disingkat misal kalau propil itu kan C3H7, kalau butil itu C4H9. Nah, penjabarannya bagaimana? Padahal propil itu ada banyak jenis, butil itu banyak jenis. Kalian menjabarkannya cukup yang umum, yang lurus ke bawah, oke? Nah, di sini karena dia etil berarti karena cuma ada satu jenis, jadi lurus ke bawah aja CH2, CH3. Nah, setelah itu kalian lihat kemungkinannya. Lebih memungkinkan yang mana? Ingat, cabang dipilih yang paling sederhana. Sederhana maksudnya apa? Yang semakin kecil. Jadi lebih dahulukan metil daripada etil daripada propil daripada butil. Nah, kalau kita lihat cabangnya, kalau kita lihat rantai utamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 kalau dari kiri ke kanan. Tapi kalau dia belok ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juga 6, tapi perhatikan. Kenapa saya ambil yang lurus? Karena kalau lurus, dia cabangnya menjadi metil dan metil. Metil, metil, dan etil. Tapi misalnya kalau kita ambil ke bawah, ini kan berarti cabangnya adalah ters butil ya. Nah, ters butil itu kan lebih susah ya. Jadi, yang didahulukan adalah cabang yang sederhana dulu ya. Jadi dia dipilih yang lurus, jangan kamu pilih yang belok ke bawah. Oke. Jadi karena ada etil dan metil, ingat syaratnya di alkana adalah penulisannya sesuai abjad. Kamu nomorin dulu kan. Habis itu pilih abjad yang duluan, berarti etil duluan. Ya. Jadi di sini adalah namanya menjadi 4 etil, 5,5 dimetil, 2 heksena, ya. Kasus keempat. Nah, ini adalah rantai yang dia lurus aja, tapi perbedaannya adalah ada lebih dari satu rangkap 2 ya. Jadi letaknya rangkap 2 itu lebih dari satu posisi ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ya, kamu nambahkan di tri, tetra, dan sebagainya itu, tapi biasanya di ya. Jadi jarang sampai yang tri ya, jarang sampai yang rangkap 2-nya ada 3 dalam satu rangkaian, itu jarang. Nah, yang biasa keluar adalah yang rangkap 2. Kalau ada seperti ini, yang kalian harus lakukan adalah kasih D-nya sebelum ENA. Jadi, ini kan lurus. Rangkapnya ada di antara 1 dan 2, dan di antara 5 dan 6. Kalau mau dari kanan pun juga 1, 2, ini juga 5, 6. Nah, pilih yang duluan. Jadi, 1,5, kan karena ada heksa ya di sini ya, 6 ya. Heksa, karena ada 2 rangkap jadi diena. Berarti kalau nanti ada 3 ya, 3 yang rangkap 2-nya ada 3, berarti triena. Tapi karena di sini cuma ada 2 jadi 1,5 heksadiena. Ini contoh kasus keempat. Contoh kasus kelima. Ini jika kita menuliskan soal yang dia tidak ada rantainya, jadi tidak ada tangannya, tidak dikelihatkan. Bagaimana? Ingat-ingat prinsip dari primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, di sini ada CH3O, berarti CH3 ini posisi di ujung. Ini ada CH2, berarti dia di tengah. Ada C. Kemudian CH3, kok CH3 ada di sini? Oh, kalau ada CH3 di sini, berarti pemikirannya CH3 ini adalah sebagai cabang. Ya, jadi ketika ditaruh dia cabang. Tapi sebelah C itu adalah CH. Padahal C baru punya 2 tangan, kok dia baru ada CH? Berarti kemungkinannya antara C dengan CH ini adalah ikatan rangkap. Jadi biar C di atom karbon nomor 3 ini dia mempunyai 4 tangan ya. Jadi di sini dia rangkap. Nah, di sini baru CH3 berarti dia paling ujung. Baru kita lihat penomorannya dari mana. Nah, rangkapnya ternyata lebih dekat kalau dihitung dari kanan. Berarti nomor satunya dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Namanya menjadi 3 metil 2 pentena. Oke, paham ya? Contoh kasus ke-6. Di sini. Ada cabang metil dan ada kloro, ya, ada halogen. Tapi ingat kalau khusus untuk kloro bukan pakai K tapi pakai C untuk bahasa Inggris ya. Walaupun nanti penulisannya juga tetap 4 kloro seperti ini.
Dan dalam penulisannya harus didahului halogen dulu baru alkil. Jadi fluoro, kloro, iodo, ya seperti bromo itu duluan, baru nanti diikuti oleh metil, etil, propil dan seterusnya. Nah, di sini kita udah dapat nomornya ini, cabangnya lebih dekat ke kiri ya. Jadi namanya adalah 4 kloro, 2 metil, 2 heksena. Oke. Sekarang kita masuk tata nama alkuna. Secara garis besar, tata nama alkuna itu sama dengan tata nama dari alkena, ya. Bedanya itu adalah CnH2n-2 ini untuk gugus fungsinya, dan akhirannya yang tadi kalau alkena itu jadi ena, ini jadi una, dan dia rangkapnya 3. Urutan penamaannya sama, ya. Langsung kita masuk aja ke contoh kasus yang mirip-mirip dengan alkena tadi ya. Jadi saya tidak jelasin syarat 1 sampai 5 karena sebenarnya sama ya. Nih contoh. Ya. Ini ada rangkap 3 di antara 1 dan 2 aja dan cabangnya di nomor 4. Berarti namanya ya udah tinggal aja 4 metil 1 pentuna. Ingat ya pentuna. Kasus kedua ya, kasus kedua nih seperti ini ya. Kenapa beda saya tidak taruh di sini seperti contoh yang di awal? Karena tidak akan pernah bisa kamu membuat rangkaian rangkap 3 kalau posisinya di sini. Coba aja kalau bisa. Paling pol-polnya dia paling mentoknya ya dia bikinnya cuma alkena. Jadi alkuna adanya di sini ya. Nih. Jadi namanya menjadi di sini kan etil di nomor C nomor 3. Berarti 3 etil 1 heksuna. Contoh kasus ketiga, ini ya seperti yang tadi juga ya. Sama. Ini ada metil-metil, ini ada etil. Nah, etil di nomor 4, etil dulu ya sesuai abjad. 4 etil ya, 5,5 dimetil 2 heksuna. Kasus keempat, ini seperti yang tadi juga sama ya. Ada rangkap 3 dalam ada lebih dari 1 rangkap 3 dalam 1 rangkaian rantai utama. Jadi ya udah tinggal aja dia nomor 1 dan 5 heksadiuna. Kalau tadi heksadiena ya. Nah, di sini contoh kasus kelima ya jabarkan aja. Di sini ada CH3 berarti paling ujung CH3. Kemudian strip CH, CH. Nah, tapi setelah CH ada CH3 nih. Nah, nggak mungkin dong CH3 di sebelah kanannya, berarti CH3 ini sebagai cabang, berarti dia di bawah nulisnya. Berarti CH ini akan terhubung dengan C. Nah, C yang ini setelah terhubung dengan C, kan dia strip dengan C. Oh, berarti kemungkinan di sini adalah rangkaian ikatan rangkap 3-nya ada di antara C dan C nih. Nih, baru kamu lihat, oh tangannya di sini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ya kan? Kemudian CH3 ini sebagai ujung. Nah, namanya, karena rangkapnya ini, rangkap 3-nya ini lebih dekat ke kanan, berarti penomoran dari kanan. Namanya menjadi 4 metil 2 pentuna. Contoh kasus ke-6 sama juga ya. Kloro dulu, 4 kloro, 5 metil, 2 heksuna. Dah, selesai. Jadi ini untuk tata nama senyawa alkena dan alkuna lebih simpel dan saya harap kalian lebih paham ya. Jadi untuk latihan selanjutnya lebih bisa memahami. Untuk alkana kan sudah ada pembahasan, jadi tolong kalian perhatikan baik-baik dan tetap semangat untuk video-video selanjutnya. Kira-kira untuk materi bab ini masih ada 2 video lagi. Baru nanti kita lanjut ke minyak bumi. Oke? Terima kasih dan jangan lupa dicatat di buku catatan. Oke, kapan-kapan nanti saya kumpul dan secara mendadak.